Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, materi hari ini kita akan bicara masalah hukum perkawinan adat. Bicara masalah hukum perkawinan adat, pengertian hukum perkawinan adat adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, masalah upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia secara adat istiadat. Nah, bagaimana kedudukan hukum perkawinan adat itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan? Mengenai aturan perkawinan adat yang ada dalam 174 tidak ditulis secara tegas, artinya tidak secara tersurat. Namun, keberadaan perkawinan adat yang dimiliki masing-masing masyarakat adat di Indonesia itu secara tersirat itu sebenarnya tertuang dalam pasal-pasal yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Seperti contohnya pasal 2 Undang-Undang 174 yang menyebutkan sahnya perkawinan di Indonesia berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang kedua, pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, di mana pasal 37 menyebutkan mengenai harta benda diatur oleh hukum masing-masing. Ketika kita buka penjelasan pasal 37 apa yang dimaksud dengan hukum masing-masing, artinya masyarakat Indonesia ketika kita mau bicara harta benda dalam perkawinan itu boleh diatur menurut hukum agamanya, bisa juga diatur menurut hukum adatnya. Dan lagi-lagi di sini kita bisa lihat eksistensi atau keberadaan ketentuan adat khususnya mengenai harta dalam perkawinan adat itu diakui oleh negara. Lalu pasal 35, pasal 36 ini juga mengatur mengenai harta perkawinan, di mana di sana disebutkan mengenai harta perkawinan. Jadi maksud harta perkawinan salah satu bentuknya adalah gono gini. Apa itu gono gini? Harta bersama, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Sehingga dengan melihat 3 pasal tadi, pasal 2, pasal 37, pasal 35, pasal 36, secara tersurat memang tidak menggambarkan hukum perkawinan adat sendiri, tapi secara tersirat itu menggambarkan keberlakuan atau pelaksanaan dari sistem perkawinan adat yang dituangkan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan. Terkait mengenai sistem perkawinan dalam masyarakat adat, sistem perkawinan adat yang dikenal ada 3 macam. Yang pertama adalah sistem endogami. Sistem endogami di sini artinya bahwa sistem perkawinan itu diperbolehkan antara pihak suami atau istri itu menikah dengan suku yang sama. Nah, sistem perkawinan ini jarang terdapat di Indonesia dan satu-satunya kalaupun ada hanya di Toraja. Lalu yang kedua, sistem eksogami. Sistem eksogami ini kebalikan dari endogami, di mana dalam sistem perkawinan ini orang dilarang menikah satu suku. Hal ini biasanya terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau, dalam masyarakat adat Batak, di mana dalam masyarakat adat Minangkabau itu tidak boleh nikah satu suku. Misalnya suku Caniago dengan Caniago itu nggak boleh. Nah, sistem yang ketiga, sistem elektrogami. Dalam sistem ini dia tidak mengenal larangan nikah satu suku atau kebolehan nikah satu suku. Dalam sistem elektrogami ini mau nikah satu suku atau tidak satu suku itu diperbolehkan. Yang dilarang itu kalau bertentangan dengan ketentuan agama ataupun ketentuan lainnya. Dan ini biasanya dianut dalam masyarakat adat Jawa, Sunda, Bali, Irian, dan Sulawesi. Dalam masyarakat adat juga terkait dengan perkawinan dikenal dengan bentuk perkawinan, di mana dikenal 3 bentuk perkawinan. Yang pertama adalah perkawinan jujur. Bentuk perkawinan jujur ini biasanya terjadi dalam susunan masyarakat patrilineal, yaitu sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan yang menarik garis laki-laki. Perkawinan jujur di sini adalah suatu bentuk perkawinan di mana kerabat calon suami mempelai laki-laki memberikan suatu tanda kepada kerabat istri atau calon istri sebagai tanda bahwa si istri keluar dari kerabat ayahnya masuk ke dalam kerabat suaminya. Biasanya ini terjadi dalam masyarakat adat Batak. Ketika seorang wanita pada saat dia masih gadis, dia menggunakan marga ayahnya. Nah, ketika dia menikah dan diberikan suatu jujur dari calon suaminya, maka sejak itu lepas dia dari kerabat ayahnya masuk ke dalam kerabat suaminya. Nah,
Pertanyaannya, jujur yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk pemberian calon suami kepada calon istri. Dan apakah ada yang bertanya, apakah jujur ini sama dengan mahar? Jujur ini tidak sama dengan mahar. Karena antara uang jujur dengan mahar ini punya konsekuensi hukum sendiri-sendiri. Jujur ini wujudnya bisa berupa uang, bisa berupa kain aulos. Yang jelas jujur ini adalah pemberian suatu barang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Nah, apa konsekuensi jujur ini kalau tidak diberikan? Atau boleh nggak jujur ini dihutangkan? Yang namanya jujur yang dimasukkan di sini boleh dihutangkan, tapi dengan konsekuensi hukum apa? Selama jujur itu belum diberikan, perkawinan tetap berjalan. Tapi selama jujur ini belum diberikan, maka istri masih dalam kekuasaan atau kerabat ayahnya, masih menggunakan marga ayahnya. Sampai kapan dia baru bisa lepas dari kerabat ayahnya? Sampai uang jujur itu diberikan. Bentuk perkawinan yang kedua adalah perkawinan semenda. Dan ini biasanya terjadi dalam lingkup kekerabatan matrilineal atau garis ibu atau garis perempuan. Kalau tadi ketika kita bicara bentuk perkawinan jujur itu pihak laki-laki yang melamar pihak perempuan, nah dalam perkawinan semenda ini adalah suatu bentuk perkawinan di mana pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki. Nah setelah perkawinan, pihak suami akan berada di bawah kekuasaan kerabat istri. Dan ini biasanya terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau. Bentuk perkawinan yang ketiga adalah bentuk perkawinan bebas. Dan ini biasanya terjadi dalam susunan masyarakat yang parental, di mana sistem kekerabatan parental ini mengikuti garis ayah dan garis ibu. Dalam bentuk perkawinan bebas ini, biasanya pihak laki-laki yang melamar pihak perempuan. Dan bentuk perkawinan bebas inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kenapa dikatakan dikehendaki? Karena dalam bentuk perkawinan bebas ini, kedudukan suami istri ini dirasakan berimbang, di mana suami sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Bentuk-bentuk pelamaran dalam perkawinan adat yang dikenal di Indonesia, di antaranya satu, perkawinan pinang. Perkawinan pinang ini adalah bentuk pelamaran pada umumnya di mana ada persetujuan antara pemuda dan pemudi. Orang tua pemuda datang pada orang tua pemudi, dan bila orang tua pemudi ini setuju, bisa diadakan pertunangan selanjutnya. Yang kedua, bentuk pelamaran disebut dengan kawin gantung. Kawin gantung di sini adalah suatu bentuk pelamaran dengan tata cara antara laki-laki dan perempuan ini tetap melangsungkan perkawinan. Hanya saja setelah perkawinan ini selesai dilangsungkan, biasanya pihak laki-laki pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan pihak yang perempuan juga pulang ke rumah orang tuanya. Nah, mereka baru bisa bercampur ketika mereka sudah dewasa. Nah, sebenarnya kawin gantung ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nasional kita, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dikatakan melanggar karena apa? Undang-Undang 174 mengamanatkan ketika terjadi perkawinan, maka suami istri ini harus tinggal bersama membentuk suatu keluarga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bentuk pelamaran yang disebut dengan perkawinan lari. Bentuk pelamaran yang disebut dengan kawin lari ini adalah suatu bentuk pelamaran di mana antara laki-laki dan perempuan sepakat untuk menikah lari. Biasanya hal ini dengan kondisi pasangan ini lari karena tidak disetujui oleh kedua orang tua mereka. Nah, ada satu tradisi yang unik di Lampung, di mana seorang gadis yang melakukan kawin lari ini, dia biasanya meninggalkan surat dan sejumlah uang ya di bawah bantal kamarnya tidur itu, lalu mereka pergi ke tempat kepala adat. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai bentuk pelamaran? Karena tujuan utamanya adalah untuk menikah, sehingga proses melamarnya ya dengan cara pergi ke rumah kepala adat karena tidak disetujui oleh kedua orang tuanya. Dan yang keempat adalah kawin bawa lari. Nah, kalau tadi kawin lari, ini kawin bawa lari. Kalau kawin bawa lari ini adalah suatu bentuk delik pidana. Ya, karena perkawinan lari paksaan ini mereka melakukan perkawinan di mana salah satu pihak sebenarnya tidak setuju.
dan biasanya ini melarikan gadis dengan tipu daya atau dengan paksaan atau tanpa izin atau persetujuan si gadis. Nah, ini kalau dalam masyarakat adat Kalimantan, adat Dayak, ini termasuk delik membawa lari anak gadis orang. Nah, kenapa hal ini dijadikan bentuk lamaran? Karena biasanya kalau sudah terjadi seperti ini, untuk menutup malu keluarga, ya mereka dikawinkan pada akhirnya. Bagaimanakah bentuk harta perkawinan? Bicara masalah harta perkawinan dalam masyarakat, kembali hal ini didasarkan pada susunan masyarakat adat yang ada. Masyarakat patrilineal, di mana ini menarik garis ayah atau garis laki-laki, biasanya harta perkawinan menjadi satu. Baik harta bersama, yaitu harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, menjadi satu dengan harta bawaan istri. Karena istri masuk dalam kekerabatan suami. Tidak ada pemisahan harta dan semuanya dikuasai oleh suami. Jadi misalkan sebelum nikah istri udah punya rumah, ketika terjadi perkawinan dan itu tadi dengan bentuk perkawinan jujur tadi, dengan adanya pemberian jujur kepada suami, maka harta yang dibawa masuk istri tadi berupa rumah itu melebur jadi satu dengan harta yang mereka peroleh sepanjang perkawinan, dan itu semua diurus dan dikuasai oleh pihak suami. Nah, yang kedua, bentuk harta perkawinan dalam masyarakat patrilineal, yaitu garis ibu atau garis perempuan dengan bentuk perkawinan semenda tadi, di mana pihak perempuan yang melamar pihak istri dengan konsekuensi suami masuk ke dalam kerabat istri. Berkaitan dengan harta, dilihat dari terhadap harta pusaka ini dipegang oleh kerabat istri. Karena harta pusaka ini bersumber dari nenek moyang keluarga istri. Sedangkan harta pencarian mereka, inilah yang diurus secara bersama-sama antara suami istri. Bagaimana dengan harta bawaan masing-masing? Misalkan sebelum nikah suami udah punya rumah, sebelum nikah istri udah punya mobil. Menurut masyarakat matrilineal, terhadap harta bawaan ini diurus oleh masing-masing. Jadi ketiga bentuk harta ini tidak bercampur menjadi satu seperti halnya dalam masyarakat patrilineal tadi. Yang ketiga, bentuk harta perkawinan dalam sistem masyarakat parental. Dalam masyarakat parental, harta yang dalam perkawinan yang diurus secara bersama-sama antara suami istri adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Misalkan 30 tahun mereka menikah, 40 tahun menikah, sanggup beli 5 rumah, 5 mobil, itulah yang diurus bersama-sama. Sedangkan harta bawaan, harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum mereka menikah, itu dikuasai oleh masing-masing pihak. Dan materi terakhir dari perkawinan adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya perkawinan. Perkawinan bisa putus atau berakhir karena dua kondisi. Yang pertama karena terjadinya kematian, yang kedua karena terjadinya perceraian. Ketika terjadi kematian, hal ini kembali akibat dari putusnya perkawinan karena kematian ini didasarkan pada susunan masyarakat adat. Dalam masyarakat adat patrilineal, mengikuti garis ayah, ketika terjadi kematian, katakanlah suami meninggal dunia, maka tanggung jawab istri dan anak-anak menjadi tanggung jawab kerabat suami. Begitu juga kalau istri yang meninggal, semua diurus oleh kerabat suami. Nah, yang kedua, dalam masyarakat matrilineal, tanggung jawab istri atau suami yang ditinggalkan dan anak-anak ini menjadi tanggung jawab kerabat istri. Dan dalam masyarakat adat parental, tanggung jawab anak dan tanggung jawab keluarga besar ini ditanggung oleh keluarga besar suami dan keluarga istri.